Assalamualaikum, hai semuanya. Kembali share lagi untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat sederhana. Dan buat teman-teman yang baru nemuin channel aku, perkenalkan aku Hamidah. Aku seorang ibu rumah tangga dengan anak satu yang tinggal di Kalimantan Timur, tepatnya di Kutai Barat. Dan apa kabar untuk teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja. Apa yang diinginkan, yang diharapkan, semua bisa terwujud dan tercapai. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini seperti yang teman-teman lihat, di depan aku ini ada buah apa ya ini? Buah sukun ya teman-teman. Ini tuh aku nggak beli, cuman dikasih aja. Jadi ya udah di sini bingung kan, sebanyak ini buah sukun kalau cuman digoreng biasa seperti goreng ubi itu nggak bakalan kemakan, nantinya malah ujung-ujungnya kebuang ya kan. Jadi alhasil aku berinisiatif lah buka-buka di YouTube mencari olahan buah sukun, dan akhirnya langsung terpampang banyak banget keripik buah sukun. Jadi ya udah, ini tuh aku buat aja deh ya keripik buah sukun, dan ini perdana banget, aku baru pertama kalinya ngebuat keripik buah sukun ya teman-teman, karena biasanya itu kalau ada buah sukun gak pernah aku olah menjadi keripik. Biasanya itu cuman digoreng aja gitu kan, seperti goreng ubi, udah gitu aja diberi bumbu, digoreng dan langsung dicemilin. Dan kali ini karena buah sukunnya itu juga banyak tadi ya teman-teman, gak mungkin kan semuanya itu mau digoreng tok aja. Jadi ya udah, kita buatlah si keripik buah sukun hasil dari menjelajah di YouTube. Dan ya udah, di sini langsung aja untuk buah sukunnya kita iris tipis-tipis dulu. Dan tadinya itu kepingin pakai parutan khusus keripik gitu kan tadi, dan ternyata entah nggak tahu kenapa ya, ini tuh entah mungkin parutannya yang tumpul kah, mata pisaunya itu, atau emang buah sukunnya yang nggak bisa dipakein parutan seperti itu tadi ya teman-teman. Jadi makanya di sini caranya aku ya udah diiris-iris aja satu-satu dan pelan-pelan seperti ini. Sebenarnya sih agak repot ya, ini tuh harus ngirisin satu-satu dan tipis-tipis karena lumayan ya kan untuk buah sukunnya itu 1 biji gitu. Tapi ya mau nggak mau ya teman-teman, karena kan inilah sudah cara terakhir dan nggak ada cara lain ya kan untuk ngemotongin si buah sukun ini menjadi tipis-tipis selain dipotongin manual seperti ini. Dan juga ini tuh lumayan sih ya, untuk buah sukunnya itu kayak ada 1 biji buah sukun. Sebenarnya sih buah sukun itu nggak 1 biji ya teman-teman yang aku punya. Jadi sebenarnya untuk buah sukun yang 2 potong itu aku dikasih sama tetangga, dan 2 potong lagi itu suami dikasih sama temennya. Jadi kok bisa jadi setengah-setengah gitu ya, karena waktu di hari Pak suami dikasih buah sukun sama temennya, nah itu sama aku dibelah jadi 2 dan separohnya aku kasih tetangga. Terus di hari itu nggak langsung aku olah, cuman aku kupas dan aku masukin ke dalam kulkas. Jadi yang setengah yang dari temannya Pak suami itu aku belah lagi jadi 2 kan. Dan keesokan harinya lagi datanglah tetangga aku, dia bawa buah sukun lagi ya teman-teman. Padahal kemarin aku ngasih dia buah sukun setengah, terus dia bawa buah sukun juga gitu kan ke tempat aku, nawarin mau atau enggak. Jadi daripada sia-sia dia nawarin bawain aku buah sukun ke rumah, ya udah aku ambil aja setengah dan setengah dia bawa pulang lagi gitu kan. Karena kalau aku bilang kalau satu semuanya, maksudnya untuk aku ini kebanyakan, karena yang kemarin pun juga belum diolah gitu. Jadi alhasil dapat lagi gitu setengah dari tetangga aku untuk si buah sukun ini. Dan ujung-ujungnya buah sukun aku jadi kayak seolah-olah 1 biji gitu ya teman-teman. Jadi ya udahlah, di sini daripada nanti nggak diolah-olah lagi ya kan, ditunda-tunda, takutnya malahan buah sukunnya juga nanti malah rusak gitu kan, nggak diolah-olah. Ya udah, di sini aku meniatkan diri, merajinkan diri gitu ya teman-teman, untuk ngolah buah sukun ini menjadi keripik.
Nah, oke, lanjut lagi ya teman-teman, dan ini singkat cerita aja, untuk ngiris-ngiris buah sukunnya udah selesai. Jadi lumayan ya, ini tuh memakan beberapa menit gitu untuk menyelesaikan ngiris-ngiris si buah sukun ini semua. Dan ini udah selesai diiris-iris, ini langsung aja mau aku cuci ya teman-teman. Dan itu nyucinya aku menggunakan garam supaya getah-getah dari buah sukun itu luntur ya teman-teman. Jadi nyucinya itu menggunakan garam yang aku lihat juga di YouTube ya kan, karena ini tuh mengandalkan bener-bener YouTube semua, karena aku nggak ada nanya sama siapa-siapa. Jadi setiap langkah di YouTube yang aku tonton, yang aku tahu, itulah yang aku ikutin untuk proses si keripik buah sukun ini. Nah, ini juga untuk nyucinya sambil diremes-remes gitu supaya kayak getahnya itu benar-benar luntur ya teman-teman. Jadi dibantu kayak diremes-remes. Terus juga untuk nyucinya sampai diulang-ulang beberapa kali, sekiranya dari air si cuciannya ini agak lumayan jernih dan gak berwarna putih keruh lagi. Nah, itu udah cukup. Sampai di situ aja untuk nyucinya, berarti lumayan dan juga bisa dibilang udah bersih banget dari si getah-getah si buah sukunnya. Dan ini untuk nyucinya singkat aja juga ya teman-teman, karena itu tadi aku nyuci sampai beberapa kali ulang, pokoknya untuk si buah sukunnya itu benar-benar bersih. Dan ini lanjut ya teman-teman, di sini aku ngulek beberapa butir bawang putih yang mau aku cemplungkan ke dalam air yang ada di dalam panci ini. Jadi untuk airnya juga aku kira-kira aja, karena untuk ngerendam atau memarinasi si buah sukun ini nanti. Nah, selain bawang putih, ini tuh nanti mau aku masukin garam, bubuk kunyit, dan bubuk ketumbar plus penyedap gitu ya teman-teman. Tapi di sini yang lebih aku banyakin itu garam sih, supaya nanti hasil dari keripik buah sukunnya ini lebih gurih dan lebih asin. Kalau air dari rendamannya ini lebih diasinin lagi gitu katanya, kata si YouTube tadi ya teman-teman, karena kan ini semuanya resepnya aku dapat dari YouTube juga. Soalnya tuh juga ya teman-teman, zaman sekarang ini enak banget lah ya, kalau kita tuh pengen buat apa, ngolah apa, pengen makan apa, nggak tahu caranya, ya udah tinggal kita searching aja di YouTube, bakalan keluar semua ya kan, apapun yang kita perlukan di YouTube itu cara-cara memasak. Jadi aku tuh suka sekarang ini ya, walaupun aku tuh kayak nggak tahu masak apa gitu ya, kepengen makan apa, ya udah aku tinggal buka aja gitu ya teman-teman di YouTube, dan aku ikutin cara dan resepnya itu di YouTube. Dan alhamdulillah sejauh ini keseringan itu berhasil. Makanya juga apa-apa itu kalau ada yang aku nggak tahu cara-cara memasak untuk masakan apa ya udah aku langsung cara cepatnya itu buka HP dan langsung searching aja. Dan contohnya untuk resepsi keripik sukun ini juga sama seperti itu. Terkadang juga sih ya teman-teman, dari resep yang aku lihat itu kadang suka aku kayak suka ditambahin ini lagi, ditambahin itu lagi gitu kan, atau dikurangin ini kalau sekiranya memang kayak kurang pas di aku. Jadi kayak dari resep itu aku rombak lagi sesuai dengan seleranya aku gitu, yang aku cocoknya itu gimana gitu. Biasanya suka gitu aja sih, ada perubahannya lagi dari si resep yang aku searching itu. Nah, ini kita kembali dulu sebentar ke buah sukun tadi. Jadi buah sukunnya tadi udah aku marinasi dan direndam kurang lebih 1 jam. Jadi ya udah kita tinggal aja beraktivitas yang lain. Nah, terus di sini lanjut ya teman-teman, pas di malam harinya sekitar habis maghrib gitu, Pak suami minta temenin gitu ya untuk pergi keluar, dan ada urusannya Pak suami yang mau diurus. Jadi ya udah, karena memang juga kan untuk buah sukun tadi memang harus dimarinasi dan didiamkan dulu kurang lebih 1 jam. Jadi ya udah, di sini aku ngikut dulu sama Pak suami untuk nemenin Pak suami itu menyelesaikan urusannya dia di malam hari ini. Jadi hitung-hitung ini tuh keluar malam untuk cuci mata dulu lah ya, cari angin malam gitu, dan juga sekalian nyuci matanya si Ralin, karena memang ini tuh lumayan udah lama juga nggak pernah jalan-jalan malam kayak gini ya kan, bertiga sama Pak suami.
Ini tuh bahasanya nyuci mata ya teman-teman, yang ada ini tuh malah ngotorin mata sebenarnya karena debu malam ya kan. Malah dibilang cuci mata. Nah, di sini juga untuk nemenin Pak suami itu sebenarnya nggak yang lama-lama banget ya teman-teman, sebentar aja karena memang urusannya juga yang nggak terlalu lama-lama juga yang diurus. Jadi begitu udah selesai urusan Pak suami, langsung juga menuju pulang ke rumah. Nah, ini singkat cerita udah di rumah, terus di sini aku mau langsung goreng untuk si buah sukunnya ini karena memang juga didiamkan tadi udah lumayan lama, malah melebihi dari 1 jam. Jadi otomatis ini untuk bumbu-bumbunya juga udah ngeresap. Dan ini tuh udah gorengan yang kedua ya teman-teman, karena pas ngegoreng yang pertama tadi dikira udah kerekam, nggak taunya belum kerekam. Jadi ya udah mohon dimaklumi. Dan udah gorengan kedua barulah ini sempat kerekam. Nah, ini gorengan pertama ini udah mateng dan alhamdulillah ini tuh enak, renyah, gurih, asin. Aduh, ini tuh bener-bener sesuai sama yang aku harapin ya teman-teman untuk rasa dari buah sukun ini. Tadinya tuh aku ragu, takutnya itu keras aja ya kan, takutnya keras lah gitu, gagalnya itu takutnya dikeras, tapi ternyata udah digoreng dan udah diicip tadi, aduh itu tuh enak banget, gurih, renyah, dan asin, bikin nagih dan hampir nggak mau berhenti ini tuh ya ngunyah si keripik buah sukunnya karena memang seenak itu ya teman-teman. Dan tadi juga cara sebelum menggoreng itu harus ditirisin dulu untuk irisan buah sukunnya supaya airnya itu lumayan agak tiris dan barulah digoreng. Nah, ini singkat cerita aja udah terakhir goreng ya teman-teman, udah gorengan terakhir maksudnya, ini belibet banget ya ngomongnya. Udah gorengan terakhir dan juga sebanyak ini kurang lebihnya aku dapat untuk keripik buah sukun ini. Karena gorengan pertama tadi sambil ngegoreng itu juga sambil dicemilin, mungkin untuk gorengan pertama udah habis aku cemilin sambil ngegoreng-goreng juga gitu kan, karena nggak terasa pokoknya ya sambil goreng mulut ngunyah-ngunyah karena memang enak banget ya teman-teman menurut aku untuk keripik si buah sukun ini. Nah, ini karena berhubung juga untuk keripiknya udah dingin, jadi ya udah langsung aja disimpan ke toples. Ini karena aku tuh nggak punya toples yang ukuran sedang, ada yang gede tapi kegedean banget gitu kan. Jadi ya udah di sini aku gunain 2 toples kecil seperti ini aja. Dan alhamdulillah untuk 2 toples kecil ini pas-pasan dan cukup gitu ya untuk nyimpan si keripik buah sukun semua ini. Dan juga alhamdulillah ini tuh jadinya ada stokan cemilan gitu kan yang bisa dikunyah-kunyah di saat nonton TV ataupun juga lagi duduk-duduk gitu kan, daripada bengong duduk-duduk. Ya udah sambil kunyah-kunyah aja tuh si keripik buah sukun ini. Oke deh, sampai di sini dulu ya teman-teman untuk video kali ini. Dan buat teman-teman yang belum tekan tombol subscribe, tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video mohon dimaafkan. Semoga sedikit banyaknya video sederhana kali ini bisa menghibur, menginspirasi, dan memotivasi. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye!